Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya masih akan berbicara mengenai pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Masih dari Mazmur 23, ayatnya yang kelima dan keenam. Saya akan bacakan untuk kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagian firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita ketika kita akan melewati hari-hari ke depan sepanjang tahun 2023 ini. Kita diingatkan untuk bersikap sebagai pahlawan dalam hidup kita. Bukan orang-orang yang ketakutan mendengar prediksi ini itu. Barangkali memang betul hari-hari di depan akan menjadi semakin lebih berat dan semakin gelap. Tapi kita harus bersikap sebagai pahlawan. Karena kemenangan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sebab jika Tuhan beserta kita, kuncinya, jika Tuhan beserta kita, tidak ada yang dapat menghalangi rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita. Amin. Pengurapan Tuhan ada atas setiap kita yang menjadikannya sebagai gembala hidup kita. Kemenangan dan kebanggaan akan menjadi bagian dalam kisah hidup kita. Kita harus yakini itu. Selama kita merelakan diri digembalakan oleh Tuhan, maka kebaikannya akan dapat kita saksikan berlaku sepanjang hidup kita. Hanya jangan mengatur bagaimana cara Tuhan melakukan itu. Imani saja. Saya membaca sebuah artikel tentang seorang hamba Tuhan yang mengatakan ada teman Kristiannya yang keluarganya mengalami masa-masa sulit. Ia mengaku merasa dikecewakan oleh Tuhan. Ia berkata, "Saya telah berdoa, menderita, dan memegang janji-janji Allah, tapi tidak ada perubahan," kata kawan dari hamba Tuhan ini. Yang lebih menjengkelkan katanya, "Saya tahu bahwa dia sebenarnya punya kuasa." Perhatikan, dia tahu bahwa sebenarnya Tuhan punya kuasa katanya untuk melepaskan kami, dia dan keluarganya, dari masalah ini. Saya telah melihat dia melakukannya sebelumnya, tetapi kenapa kali ini Tuhan diam, katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan terlihat diam, dan Tuhan seringkali memakai apa yang terlihat sebagai sebuah kemunduran, setback dalam hidup kita, justru untuk membuat kita maju menjadi apa yang diinginkannya. Saya ambil contoh Ayub. Semula hidupnya begitu nyaman, aman, tentram. Tapi bukan itu tujuan Tuhan dalam hidup Ayub dan hidup kita. Bukan kenyamanan hidup, bukan kekayaan, bukan ketenaran, bukan hal-hal selain keselamatan jiwa kita. Tuhan begitu mengasihi Ayub sampai dia harus berperkara sedemikian rupa mengubah sudut pandang Ayub. Dan Ayub kemudian mengenali Tuhan dan mengalami Tuhan. Apa yang dia anggap sebagai sebuah kemunduran, atau kita yang menganggap itu sebagai sebuah kemunduran, kemudian kita melihat hasil akhirnya adalah Ayub dipulihkan dan dia diselamatkan. Kesalehannya tidak menyelamatkan dia. Kalau dia tetap ada dalam status quo seperti itu,
jiwanya terhilang. Namun justru dalam segala hal yang harus dialami, ketidaknyamanan, penderitaan, dia mengalami Tuhan dan dia mendapat keselamatan. Ada cerita tentang sebuah daerah yang kebanjiran dan ada orang Kristen di situ yang kebanjiran, terpaksa harus mengungsi ke atap rumahnya karena banjir sudah menutup sampai mencapai hampir ke atap rumah. Pasti Bapak Ibu pernah tahu cerita ini, ada bantuan datang, sebuah perahu penyelamat. Tapi dia mengatakan tidak, saya sudah berdoa, saya tahu Tuhan akan menolong saya. Lalu kemudian perahu itu pergi. Datang perahu kedua, kemudian perahu ketiga. Dia tetap pada pendiriannya. Orang ini kemudian mati. Diceritakan Alkisah. Ini sebuah ilustrasi. Ia bertemu Tuhan di surga. Karena dia orang baik, dia anak Tuhan. Kemudian dia protes pada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Dengan lembut Tuhan katakan, nak, saya sudah mengirim 3 bantuan untuk kamu. Tapi kamu menolaknya. Lihat Bapak Ibu, cara Tuhan tentu saja adalah dengan hikmatnya. Jauh dari apa yang dapat kita pikirkan. Kita sangat terbatas untuk memikirkan bagaimana cara Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang kita perlukan hanya meyakini Dia sebagai gembala kita. Ada cerita lain tentang hal yang seperti ini. Seorang ibu tua yang sebatang kara tinggal bersebelahan dengan seorang ateis. Ibu ini selalu berdoa ketika dia membutuhkan sesuatu. Dan tetangganya yang ateis selalu mendengarkan doanya dan menertawakan iman ibu ini. Satu kali ibu ini berdoa, Tuhan, saya butuh bahan makanan untuk mencukupkan kehidupan saya besok. Lalu si ateis tiba-tiba terpikir untuk melakukan lelucon. Saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat dia terkejut dan mempermalukan dia. Ketika wanita itu sedang berdoa, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di depan pintunya. Dia keluar dan dia lihat, wow, ada sekarung bahan makanan untuk dia. Dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih doa saya dijawab. Lalu muncul si ateis, dia bilang, hey, ibu tua, tidak ada Tuhan. Yang memberikan makanan itu adalah saya. Jangan percaya Tuhan. Ibu tua itu bilang, haleluya, sambil dia berlari ke sana ke sini, diikuti oleh si ateis itu. Dia bilang, bukan Tuhan, itu saya. Kata ibu itu, saya tahu. Yang tidak saya mengerti adalah bagaimana cara Tuhan menggerakkan kamu orang ateis untuk memberkati saya. Begitu. Jadi Tuhan punya begitu banyak cara untuk mencukupkan hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita untuk melewati hari-hari di depan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah, Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Engkau memiliki begitu banyak cara untuk menolong kami. Kami tidak perlu mengajari Tuhan. Kami hanya perlu percaya dan kami hanya perlu meyakini Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup menolong kami. Penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Dan nanti pada akhir tahun kami akan melihat ke belakang, kami lihat bagaimana tangan Tuhan menuntun, membimbing, mengarahkan kami untuk melewati hari-hari yang walaupun itu terasa berat, tapi kami dimampukan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin.